Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Tuasikal, Stambuk 130 2018-0238. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Jadi, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas keempat dari mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Jadi, pada tugas keempat kali ini saya akan menjelaskan tentang certain factory. Jadi di sini telah tersedia 4 soal pada tugas keempat ini. Jadi pada soal pertama ini diberikan aturan-aturan sebagai berikut, di mana bagian 1 jika A dan B maka C CF atau certain factory-nya 0,8. Yang kedua, jika C dan D maka G CF-nya adalah 0,6. Jika E dan F maka G CF-nya sama dengan min 0,1. Jika diketahui CFA sama dengan 0,3, B sama dengan 0,4, D sama dengan 0,5, E sama dengan 0,1, dan F sama dengan 0,2, maka hitunglah CFG-nya. Jadi pertama-tama kita menyelesaikan CF sekuensial dari jika A, N, B, maka C. Karena di sini menggunakan N, maka akan menggunakan min, di mana akan dibandingkan CF para, kemudian dicari yang bagian yang paling nilai yang paling kecil, kemudian dikalikan dengan CF pakar. Di sini CFA dan CFB sudah diketahui 0,3 banding 0,4. Kemudian dari hasil dua nilai ini kita bandingkan mana nilai yang paling kecil. Di mana nilai yang paling kecil itu adalah 0,3. Kemudian dikalikan dengan CF pakar yaitu 0,8, maka hasilnya sama dengan 0,4. Dari sinilah kita bisa mendapatkan CFC-nya. Kemudian kita cari lagi CF sekuensial dari jika C, N, D maka G. Buat seperti bagian jawaban nomor 1 bagian 1, di mana CF paralel dikalikan dengan CF pakar. Di mana CF paralel itu menggunakan tanda min, karena di sini menggunakan N jika C dan D. Kemudian kita masukkan CFC banding CFD, kita bandingkan mana nilai yang paling kecil, kemudian dikalikan dengan CF pakar, di mana nilai paling kecil itu adalah 0,24, kemudian dikalikan dengan CF pakar yaitu nilainya 0,6. Setelah dikalikan maka akan mendapatkan nilai 0,144, di mana nilai tersebut adalah nilai dari G. Kemudian yang ketiga, CF sekuensial dari jika E dan F maka G, di mana CF paralelnya kita bandingkan CFE dan CFF, kemudian dikalikan dengan CF pakar, di mana seperti biasa karena menggunakan tanda N maka di sini menggunakan min, di mana dibandingkan dan dicari nilai yang paling kecil, di mana nilai paling kecil tersebut adalah 0,1. Kemudian dikalikan dengan CF pakar, di mana nilainya yaitu min 0,1. Kemudian dikalikan maka hasilnya sama dengan min 0,01, di mana nilai tersebut adalah nilai G. Kemudian kita gabungkan menggunakan rumus CF X, Y, di mana CFX adalah nilai G pertama dan CFY itu nilai dari G yang didapatkan setelah dicari pada bagian ketiga. Kemudian kita substitusikan semua nilai yang ada, di mana CFX yaitu 0,144
dan CFY nilainya sama dengan min 0,01. Kemudian hasil dari 0,144 tambah min 0,1 adalah 0,134 dikurang dengan hasil dari 0,144 dikalikan dengan minus 0,01, di mana nilainya sama dengan 0,00144. Kemudian kita jumlahkan, maka akan mendapatkan nilai dari CFG, yaitu 0,0088. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini telah diketahui jika A atau B, maka CF-nya sama dengan 0,5. Jika C dan D, maka CF sama dengan 0,4. Dan jika E dan F, maka CF sama dengan min 0,1. Jika diketahui CFA sama dengan 0,3, B sama dengan 0,4, D sama dengan 0,5, F sama dengan 0,2. Maka hitunglah CFG-nya. Seperti biasa kita cari CF sekuensialnya dulu. Jika A atau B, maka C. Di sini menggunakan operator atau. Jadi CF paralelnya menggunakan tanda max, yaitu maksimal. Di mana tanda max ini kita membandingkan dua nilai yang mana memiliki nilai terbesar, kemudian kita kalikan dengan CF pakarnya, nilai CF pakar, di mana nilai CF pakar dari jika A atau B maka C adalah 0,5. Kemudian bandingkan nilai dua nilai tersebut, dua nilai ini mana yang memiliki nilai paling besar, yaitu 0,4, kemudian kalikan dengan CF pakar, maka akan mendapatkan nilai C, yaitu 0,2. Kemudian pada bagian kedua, CF sekuensialnya dari jika C dan D maka E. Di sini menggunakan operator dan, maka akan menggunakan tanda min. Kemudian bandingkan nilai paling kecil dari CFC banding CFD, di mana nilai terkecilnya adalah 0,2. Kemudian dikalikan dengan CF pakar dari C dan D maka E adalah 0,4. Barulah kita kalikan 0,2 dikali 0,4, di mana akan mendapatkan nilai E, yaitu 0,08. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga CF sekuensial jika E dan F maka G, di mana seperti biasa menggunakan operator dan, maka di sini menggunakan tanda min, di mana kita bandingkan dua nilai yang ada, kita cari nilai paling kecil, kemudian dikalikan dengan CF pakar. Di sini kita bandingkan CFE dan CFF, di mana CFE kita dapatkan dari bagian kedua di jika C dan D maka E. Kemudian substitusikan nilai-nilai dari CFE, CFF, dan CF pakar dari jika E dan F maka G. Setelah itu kita bandingkan CF paralelnya, di mana nilai terkecilnya adalah 0,08. Kemudian kalikan dengan CF pakarnya, yaitu min 0,1. Maka nilai G akan didapatkan min sama dengan min 0,08. Kemudian nomor 3, berikan aturan-aturan sebagai berikut. Ada dua bagian, yaitu jika A atau B maka CF-nya adalah 0,5, dan jika D dan E maka CF-nya adalah 0,4. Jika diketahui CFA sama dengan 0,3, B sama dengan 0,4, D sama dengan 0,3, E sama dengan 0,2, hitung CFC-nya. Kemudian kita cari CF sekuensial dari jika A atau B maka C. Karena di sini menggunakan tanda
atau operator atau, maka di sini kita menggunakan max. Kemudian CF paralel tadi kita bandingkan nilai terbesar dari CFA dan CFB, di mana nilai terbesarnya itu 0,4, kemudian dikalikan dengan CF pakarnya itu 0,5, maka nilai C-nya akan didapatkan. Nilai C pertama yaitu 0,2. Kemudian pada bagian kedua, CF sekuensial dari jika D dan E maka C, di mana CF paralelnya menggunakan tanda min karena menggunakan operator dan. Kemudian kita bandingkan nilai terkecil dari CFD dan CFE, di mana nilai terkecilnya itu 0,2, kemudian dikalikan dengan CF pakar sama dengan 0,4, hasilnya sama dengan 0,8. Mana 0,8? 0,8 ini adalah nilai kedua dari C. Kemudian kita jumlahkan CF gabungan dari nilai C. Karena di sini yang dicari nilai C ada 3, maka kita buat menjadi CFX, Y, Z. Kemudian di mana X nilai pertama dari nilai C yaitu 0,2 dan nilai Y adalah nilai C kedua yaitu 0,08 dan Z adalah nilai C ketiga yaitu 0,14. Kemudian substitusikan, maka akan kita dapatkan nilainya seperti berikut ini, yaitu hasil dari penjumlahannya 0,42 dikurang dari X kali Y kali Z sama dengan 0,00224, maka hasil akhir dari nilai C adalah 0,41776. Ya, cukup sekian pembahasan materi dari tugas yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah jawaban. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.